Halo berdua semuanya. Di tengah wabah pandemi corona seperti ini, banyak brand-brand mobil yang menunda untuk melakukan peluncuran mobil barunya. Namun beberapa juga menyiasati tetap melakukan peluncuran hanya saja melalui virtual, itu lewat YouTube dan platform digital lainnya. Salah satu brand yang melakukan launching virtual di tengah pandemi ini adalah Audi. Dan mobil Audi pada saat ini yang baru saya diluncurkan adalah all new Audi Q3. Ini adalah kunci dari all new Audi Q3. Kalau kita lihat memang dia masih menggunakan kunci biasa yang model lipat kayak gini. Padahal sebenarnya mobil ini sudah menggunakan keyless entry. Jadi kalau kita mau masuk ke kabinnya, ini kita cuma kantongin aja dan tangan kita masukkan ke sini dan pintu pun terbuka. Sekarang kita bahas dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin all new Audi Q3, dan kalau kita lihat mobil ini punya desain interior yang senada atau mirip dengan model-model flagship Audi seperti Audi A8 dan juga Q8. Dan yang terpenting mobil ini juga sudah mendapatkan Audi Virtual Cockpit, yang mana pada fitur ini terdapat navigasi yang seperti ini yang besar dan jelas. Nah, berhubung kita ini di dalam gedung indoor, jadi gedung-gedung sekitar ini tidak kelihatan. Tapi kalau umpama kita keluar dan kita berada di area perkantoran yang banyak gedung-gedung tinggi, maka itu visual dari gedung itu akan tampil di sini. Dan di sini juga bisa kita lihat sisa jarak tempuh, lalu juga media yang sedang dimainkan, dan kalau misalkan ada pintu yang terbuka atau tidak rapat akan tampak di situ. Dan kalau ternyata kita misalkan merasa kurang nyaman dengan tampilan navigasi yang seperti ini, bisa kita tekan ini view dan dia akan kembali normal menjadi tachometer dan speedometer. Dan pastinya ini sudah digital, tidak ada analog sama sekali. Lalu juga kita bergeser, ini adalah multimedianya, itu juga tentunya touchscreen yang pengaturannya lengkap. Ini ada radio pasti ya, lalu juga ada sambungan Bluetooth dari handphone, dan telepon juga bisa disambung sini pastinya. Tapi kalau kita beralih ke bawah, yaitu ke konsol tengah, ya memang dia tampilannya berbeda dengan Audi yang lebih mahal. Ya ini bisa kita lihat untuk tombol volume saja yang harusnya berada di konsol tengah, ini sekarang dia lebih naik posisinya, yaitu di bawah head unit dan di bawah pengaturan AC. Nah, ngomong soal AC nggak usah kita bahas lebih panjang lagi, karena mobil sudah pasti menggunakan AC digital dengan mode ada autonya dan pastinya juga dual zone. Lalu ke bawah ini terdapat beberapa tombol seperti kontrol traksi, lalu juga ada sensor parkir dan hill descent control, serta yang itu sudah pasti kalian tahu semua, itu adalah hazard. Nah, ini juga untuk tuas transmisinya juga berbeda dengan Audi yang lebih mahal ya, karena dia bentuknya masih ya mirip-mirip yang konvensional lah. Karena kalau Audi yang
baru yang lebih mahal itu kan kita tahu dia bentuknya lebih pendek dan lebih ringkas, dan untuk pengoperasian juga sama dengan yang lainnya standar, karena kalau yang kita lihat yang lebih mahal itu untuk P-nya saja itu ditekan di samping. Nah, kita bergeser lagi ke bawah. Ini untuk rem parkir jelas sudah pakai rem parkir elektrik, namun sayangnya belum ada auto hold. Lalu ini juga ada armrestnya yang walaupun memang agak rendah posisinya, cuma menariknya adalah ini bisa diatur panjangnya. Nah, walaupun ini sebenarnya adalah satu hal yang sederhana, tapi bagi kami ini cukup membantu untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Lalu di area penumpang depan itu depannya terdapat glove box yang itu ukuran lumayan besar. Itu kita lihat ada beberapa kertas dan buku itu terakomodir dengan baik. Bahkan ini masih bisa masuk sedikit barang lagi. Ya karena memang ukuran tadi saya bilang ini lumayan besar, dan di atasnya itu juga ada slot SD card yang artinya kalau misalkan Anda bosan dengan radio atau lagu-lagu yang ada di sini, Anda bisa masukkan SD card dan memainkan berbagai multimedia yang Anda inginkan. Ya, sewajarnya mobil Eropa terbaru, Audi Q3 ini juga sudah memakai spion dalam itu bezel-less. Lalu untuk lampu dalamnya juga pasti sudah LED. Dan sayangnya satu hal yang mungkin cukup disayangkan lah ya, karena mobil harganya hampir 900 juta on road ini masih belum punya sunroof atau panoramic roof. Ya, lagi-lagi ini boleh dibilang sebagai satu hal yang disayangkan, karena kalau kita lihat rival sekelas dia seperti Mercy GLA, BMW X1 atau bahkan Peugeot 308 yang harganya lebih murah, itu sudah ada panoramic atau sunroof. Namun sayangnya Audi Q3 belum punya itu. Sekarang ini kita sedang coba duduk di belakangnya, dan boleh saya bilang duduk di belakang Audi Q3 ini lebih tepatnya adalah relax, bukan lega ya, karena ini dia posisi bangkunya itu termasuk rendah dan rebah. Nah, kenapa saya bilang nggak gitu lega? Karena ini adalah posisi mengemudi saya dengan tinggi badan 176 cm. Akhirnya saya cuma dapat legroom sesuai 3 jari, dan tapi headroomnya malah termasuk lumayan lah untuk postur ukuran saya. Dan di sini juga ada handrest yang dalamnya juga dapat ada 2 cup holder yang ukuran ini cukup lah untuk menampung kaleng minuman gitu ya. Lalu juga masih untuk penumpang belakang terdapat ventilator AC yang hanya kita bagian cuma anginnya doang dan mana arah hembusannya kan, karena untuk mengatur suhu dan sebagainya itu di sini nggak ada. Nah, untuk misalkan kalian punya anak bayi atau balita gitu ya, ini juga ada isofix, jadi tinggal taruh Chelsea itu gampang. Dan lagi-lagi yang saya catat di sini adalah nggak ada port USB atau apapun lah yang bisa menghubungkan ke gadget atau untuk melakukan pengecasan. Ya, ini rasanya agak sayang sih, karena kan pasti kalau orang yang punya Audi Q3 itu teman-teman atau keluarganya pasti adalah orang-orang yang gadget freak, jadi sumber tenaga itu pasti perlu ya. Nah, sayangnya saya lihat di sini Audi Q3 nggak ada slot itu di belakang sini. Overall duduk di belakang Audi Q3 ini ya masih akomodatif untuk orang-orang dengan postur yang cukup besar gitu ya, karena itu tadi dia posisinya rendah, relax, dan headroomnya juga
cukup. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah Audi Q3 ini masih memakai audio standar bawaan Audi, bukan Bang & Olufsen seperti Audi yang lebih mahal. Audi Q3 ini memakai velg berukuran 18 inci dengan warna velg single tone. Ya, ini mungkin terkait masalah selera, apakah penggunaan warna ini sudah cukup membuat mobilnya jadi terlihat mahal atau justru malah membuatnya jadi terkesan biasa saja. Sekarang kita bahas mesin. Oh, ini adalah satu hal yang buat saya cukup terkejut gitu ya. Kenapa? Karena tadi saya mengira stopnya ini bukanya masih menggunakan menu biasa saja. Jadi kalau saat buka untuk penyangganya kita harus menyanggah dengan penyanggah yang seperti ini. Tapi ternyata Audi Q3 sudah menggunakan pegas untuk bagasi. Jadi kita tinggal geser ini begitu box sudah terbuka dan kita angkat, maka kap ini langsung diam dengan sempurna tanpa perlu kita sanggah lagi. Untuk mesin ya, Audi Q3 ini memakai mesin yang sama dengan Tiguan, yaitu bermesin 1400 cc 4 silinder segaris dengan tenaga sebesar 150 daya kuda dan torsi 250 Nm. Mesin ini pastinya sudah menggunakan turbo yang oleh Audi disebut dengan teknologi DFSI. Nah, tenaga dan torsi yang ada pada Audi all-new Q3 ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan S-tronic yang merupakan teknologi kopling ganda khas Audi. Bagian belakang Audi Q3 ini juga tampak lebih segar dan dinamis kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kita lihat dia atap ke belakang itu lebih melandai dan lampu dan kaca belakangnya juga tidak terlalu luas ya, menimbulkan pesan dinamis ya. Tidak hanya itu, lampu belakangnya pun juga kalau kita lihat ini tampak mirip dengan punya Audi A4 yang merupakan sedan andalan dari Audi. Overall, tampilan belakang Audi Q3 ini benar-benar dinamis dan tidak membosankan untuk pilih. Nah, sekarang bagaimana dengan bagasinya? Walaupun sebenarnya ini merupakan SUV Audi yang paling kompakt, tapi ternyata Audi Q3 ini punya bagasi yang terbilang cukup luas. Karena kita lihat ini ada atas berukuran sedang, bisa terakomodasi dengan baik di sini. Bahkan masih menyisakan ruang yang cukup untuk menaruh tas lagi. Sekarang kita temuin ada apa ya? Ternyata di bawahnya ini juga ada tempat penyimpanan ban serep lengkap dengan peralatannya. Karena sudah menggunakan bagasi elektrik, tentu saja untuk buka tutupnya secara elektrik, dan untuk tutupnya itu bisa kita lakukan dengan cara ini. Selain dengan menekan tuas atau tombol yang ada di dalam situ, untuk membuka atau menutup pintu bagasi dari Audi Q3 ini juga bisa dilakukan dengan menekan tombol dikunci. Ini seperti yang kita lihat di bagian tengah ada gambar bagasi terbuka. Jadi kalau mau buka alat kunci tinggal tekan saja beberapa detik, sudah menyala dan bagasi pun terbuka. Begitulah hasil first impression kami mengenai all new Audi Q3. Dan sekedar mengingat lagi, generasi dari Audi Q3 ini yang dijual di Indonesia diimpor langsung dari negara asalnya, Jerman, dan dijual dengan harga 870 juta on road DKI Jakarta. Nah, bagaimana dengan rasa pengendaranya? Tentu saja saat kami sudah mendapatkan unit tes dari mobil ini. Sekian dari kami, jangan lupa komen, like,
subscribe, dan share video ini ke semua sosial media Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.